Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel Adbi Ramadan. Eh, Oke, jadi hari ini ada yang sedikit berbeda gitu dari hari biasanya. Jadi saya di sini mau apa ya? Kayak cerita gitu. Bentar. Rambut aing, cerita semasa dulu gitu pas sebelum masuk STM. Jadi cerita zaman-zaman SMP. Saya tuh alumni dari SMPN 3 Pradadi. Dulunya sih pas masuk pertama gitu, pas kelas 1 SMP, gak pernah tuh ikut-ikutan yang namanya ngebasis atau ngebasis gitu tuh. Pas mulai masuk ke kelas 2 gitu, mau naik ke kelas 2, di situ saya mulai yang namanya anak SMP gitu kan, usia remaja gitu teman-teman, pengen nyoba gitu, pengen segalanya dicoba. Karena usia masa SMP itu puber ya, bisa dibilang puber gitu. Dan saya di situ bisa dibilang bukan nakal sih ya, tapi pengen mencoba gitu. Pengen mencoba gimana sih rasanya gitu. Terus kan deh anjing. SMP tuh kelas 1, kelas 1 tuh wali kelasnya tuh baik banget gitu teman-teman. Kalau saya masih ingat tuh namanya Bu Lilis kalau nggak salah. Semoga nonton orangnya ya. Bu Lilis itu, kayaknya kalau dipikir-pikir lagi, pas angkatan saya tuh banyak salah kayaknya sama Bu Lilis itu. Karena beliau dengan sabarnya, dengan telatennya gitu ngajar anak-anak supaya anak didiknya itu ke jalan yang benar gitu, nggak ngawur, nggak kesana kesini, nurut gitu. Tapi karena mungkin karena pergaulannya, bisa dibilang pergaulan ya, jadi kayak gitu. Terus naik ke kelas 2, di situ saya mulai bisa dibilang masuk ke zona hitam atau zona merah ya, bisa dibilang seperti itu. Pergaulannya mulai nggak bener, karena rata-rata kenakalan itu pas masa SMP. Tapi perlu saya jelaskan sekali lagi, saya sebenarnya bukan nakal sih, tapi pengen mencoba gitu, pengen mencoba suatu hal yang baru. Dari pas kelas 2 SMP, nah di situ saya mulai ikut tuh sama abang-abangan ya, sama anak kelas 3 gitu, diajakin, "Pi, ayo sini" gitu. Nah, mereka bilang saya gitu. Ya saya mah orangnya ikut-ikut aja ya. Ya namanya usia remaja gitu kan. Saya ikut gitu ke mereka. Pas pertama ikut tuh ngejalur ke SMP yang di sebelah sana, di mau ke arah Kalijati, SMP 2 kalau nggak salah. Nah di situ saya sama abang-abangan jalur gitu. Saya pakai motor di kalau kata orang Sunda mah digoerkeun gitu, di ember-emberkeun. Nah itu pas angkatan saya mah kayaknya kayak raja jalanan aja gitu teman-teman. Nggak ada yang istilahnya, kalau kata anak-anak saya, nggak ada yang Noel cina gitu. Terus sampai beberapa kali kan pas masuk kelas 2 tuh bebas ya teman-teman, bebas gitu, kayak nggak belajar lah, belum ada pembelajaran gitu. Terus
Kelas 2 berlanjut. Nah, dari situ saya mulai ikut abang-abangan gitu. Mulai ikut ngebasis. Saya pertama tuh nyimpen motor tuh di parkiran sekolah ya, yang udah disediain sama sekolah. Tapi karena karena ikut-ikutan gitu, jadi nyimpen motornya tuh di mana aja, kadang di warung gitu. Tapi tetap bayar gitu di warung juga. Biasanya warung itu ya tempat berkumpul anak-anak. Basis lah, bisa dibilang itu basis. Kalau saya dulu pas kelas 2 tuh tempat kumpulnya di depan sekolah. Namanya tuh warung Bika. Saya masih ingat. Karena di sekolah saya tuh banyak tempat perkumpulannya itu, teman-teman. Nah, terus udah gitu kan kelas 2 tuh. Nah, kelas 2 tuh pas angkatannya Bang Wisnu tuh kelas 3-nya. Saya kelas 2, Bang Wisnu kelas 3. Sering tuh ngejalur ke SMP mana aja. Dari mulai Kecamatan Purwodadi, Kalijati, Cikaum ya. Terus nyampe ke Pusaka Nagara waktu itu. Tapi alhamdulillah gak ada korban jiwa. Terus udah gitu kan, udah lama tuh. Terus saya naiklah ke kelas 3 gitu. Pas kelas 3 otomatis dong angkatan saya tuh yang kelas 2 gitu. Pas udah naik kelas 3 pengen dong ngerasa paling jago gitu kan. Gak ada kelas 3-nya tuh, udah gak ada. Sekarang kita penguasa gitu. Wah, jadi ada aja gitu teman-teman saya gitu yang seenaknya ke bawahan. Tapi alhamdulillah saya gak pernah tuh yang namanya malak-malakin. Karena kita sebagai abang-abangan gitu ya, sebagai kakak kelas harusnya mengayomi, ngasih yang contoh yang bener ke adik kelas gitu, bukan kayak gitu. Alhamdulillah saya gak pernah itu yang namanya malak-malakin adik kelas. Kalau temen ya ada banyak gitu. Kelas 3 terakhir bisa dibilang perang gitu, tempur sama SMP 4 Purwodadi. Itu pas bulan puasa ya, inget banget pas bulan puasa tuh ya. Jam berapa sih? Jam sekitaran tengah harian lah, jam 12, jam 1-an. Saya ditelepon tuh sama teman. Katanya, "Halo, di mana?" Saya di rumah tuh ya, pas keadaan di rumah. Kata dia tuh, "Ayo cenah orang ieu non acaraan." Nah, dibilangnya itu acaraan ya, mau perang katanya ya. Tapi gak pakai senjata. Acaraan cenah sama anak SMP 4. Nah, dia bilang gitu. Terus saya datang lah tuh ke tempat perkumpulannya. Udah rame banget tuh ya. Anak-anak udah pada kumpul. Semuanya udah pada kumpul. Terus pas mungkin karena lama ya anak-anak saya tuh di basis sekolah kita tuh nunggu yang lain, mungkin karena kelamaan. Terus disusul tuh sama anak SMP 4-nya tuh. Disusul pakai berapa motor kalau gak salah, banyak lah. Kalau diinget-inget tuh banyak motornya. Terus mereka datang tuh ya. Mereka bilang tuh, "Gimana nih cenah? Jadi enggak?" Kita mulai panas tuh ya. Ya jadilah, langsung diladenin. Langsung kita berangkat ke sana, ke kandangnya ya, ke kandang SMP 4-nya di sana. Di Koranji. Gitu tuh bukan perang sih, genjian ya. Tataran, bisa dibilang tataran ya. Itu pas di mana sih, di kebun ya kalau nggak salah, di kebun tebu. Itu kan bisa kalian lihat lah, bisa kalian bayangin itu panasnya, anjir, gila, panas sumpah. Dan di situ saya posisi sama teman-teman tuh lagi puasa, tapi karena karena haus itu, karena panas ya, terpaksa gitu saya batalin di situ. Saya minum sama teman-teman supaya karena
lagi puasa gitu, lagi lemes-lemesnya gitu tengah hari itu. Terus di situ ditatarin lah tuh, saya tuh sekitaran 10 orangan lah ditatar itu ya, sama anak-anak SMP 4. Ada juga alumni sih pada datang, tapi cuman mantau doang, ngeliatin doang, takutnya gitu ada yang nggak beres. Tapi alhamdulillah nggak ada korban, nggak ada yang luka-luka, karena cuman pakai tangan kosong gitu. Karena kalau perang gitu pakai senjata, pakai sajam gitu, itu nggak cowok men, nggak cowok bener, nggak cowok itu sumpah.